Puji Tuhan. Kita lanjut dengan kitab Ratapan. Sudah kita lihat di pasal yang pertama kemarin bagaimana ratapan itu merupakan tangisan daripada Yeremia tentang putri Yerusalem. Ketika Allah tinggalkan Yerusalem, ketika Allah tidak menghiraukan teriakannya, ceritanya, permintaan tolongnya, maka Yerusalem menjadi kota yang ditinggalkan Allah. Tidak ada satupun yang menarik dari Yerusalem karena benar-benar menjadi tanah bulus. Kalau dibaca di pasal yang kedua, betapa murka Allah tanpa belas kasihan. Ayat yang kedua, murka Allah tanpa belas kasihan terhadap segala ladang Yakub. Dengan amarahnya benteng-benteng putri Yehuda mencampakkan ke bumi, mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Ketika Allah sudah sangat marah, kita melihat betapa Allah tidak bisa lagi menahan hati. Kalau di Mazmur 78 kita melihat bagaimana Tuhan masih menahan amarahnya, tidak dilampiaskan, tetapi masih menahan amarahnya. Itulah yang dilakukan Allah. Masih sabar, masih sabar. Tapi ketika kita beratapan, kita baca, memang benar-benar ayat 3, dengan murka yang menyala-nyala ia mematahkan segala tanduk Israel. Yang tadinya tangan kanannya terulur, teracung untuk menolong, sekarang Allah menarik tangan kanannya. Biasanya terulur, biasanya tangan Allah tidak pernah pendek, begitu kata Yesaya 59, untuk dapat menolong kita. Tetapi ketika Yerusalem begitu menyakitkan hati Allah, ketika musuh datang, ketika seteru datang, Allah malah menarik tangannya, membakar Yakub laksana api yang menyala. Dan api itu punya sifat rakus. Tidak ada api yang berbelas kasihan. Kalau sudah datang api, apa saja dihabisi. Gak peduli rumah siapa, gak peduli rumah gembel kah, gak peduli rumah orang kaya raya kah. Kalau sudah datang api, maka ia datang dengan rakusnya. Jadi begitulah keadaan Allah. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru, mengacungkan tangan kanannya seperti lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion, memuntahkan geramnya dengan api. Sayang, semua ini terjadi pada akhir zaman. Saat dimana kita hidup, saat dimana kita berada dengan keluarga kita, tanpa belas kasihan. Itu kalimat yang kita baca, tanpa belas kasihan. Ayat 6, ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya di Sion. Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat, menolak dalam kekeraman murkanya raja dan imam. Begitu Allah sangat murka. Bahkan ayat 8, Tuhan memutuskan untuk mempuingkan putri Sion, mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tidak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semuanya.
Kiranya Tuhan menolong kita. Kita nggak bisa bayangkan kalau Allah memuntahkan murkanya. Kita nggak bisa bayangkan. Pada waktu itu Allah palingkan wajahnya dan tidak ingin melihat seorang pun. Hingga ayat 12, anak-anak pun mati di pangkuan ibunya. Biasanya Allah itu terenyuh, apa itu orang Jawa bilang terenyuh itu ya, jatuh belas kasihan ketika mendengar teriakan seorang anak. Allah tidak setuju dengan perkawinan Abraham dengan Hagar, tidak setuju. Itu bukan kehendak Allah, tapi itu kemauan Abraham dan Sarai. Tapi Allah tidak setuju. Hingga lahirlah Ismail. Itu juga Allah tidak setuju. Sehingga ketika Abraham coba menawarkan Ismail yang sudah lahir menjadi anak perjanjian, dengan tegas Allah segera berkata, tidak, bukan Ismail yang mendapat perjanjianku, tapi anak yang lahir dari rahim Sarai yang akan menjadi anak perjanjian. Abraham coba tawarkan Ismail, sudahlah Tuhan, daripada kita repot lagi menunggu anak yang akan dilahirkan oleh Sarai, sudahlah, memang salah ya salah, tapi sudahlah, terima saja Tuhan. Oh, Tuhan dengan tegas berkata tidak. Jangan sangka Allah sukar melaksanakan janjinya, tidak. Allah tidak sukar melaksanakan janjinya, tapi sebegitu murka Allah terhadap Abraham dan Hagar ketika Hagar melemparkan anaknya di bawah semak dan Ismail menangis hampir mati. Maka kitab Kejadian 21 berkata, aku mendengar teriakan anak itu. Coba kita bandingkan dua ayat ini ya. Kita kasih tanda ratapan pasal yang kedua dan kita lihat kitab Kejadian. Pasal 21. Ayat 15 kita bergantian. Kejadian 21 ayat 15. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke dalam semak, ke bawah semak-semak. 16. Dan dia dulu akan jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Jangan takut bersama, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Allah dengar. Sekalipun begitu marah Allah ketika Ismail, ketika Sarai menyodorkan Hagar kepada Abraham, seolah-olah ada manusia yang mau membantu Allah. Apakah Allah tidak sanggup menolong dirinya sendiri? Haruskah ada Sarai yang membantu Allah? Dengan tidak kompromi, Allah segera berkata tidak. Ia akan mendapat berkat. Aku akan memberikan dia berkat, sebab dia tetap anakmu. Tapi untuk menerima Ismail, tidak. Tegas Allah. Dengan tegas
mendengar ketika anak itu menangis dengan nyari. Aku mendengar suara anak itu dari bawah semak-semak. Berarti ketika anak itu berada di dalam keadaan yang terbuang sekalipun, masih didengar Allah. Ada suara anak yang menangis, dan anak yang tidak berdosa itu terpaksa lahir dalam murkanya Allah. Masih ada belas kasihan. Mazmur 78. Ayat yang ke-38, 78, ayat 38. Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Mengapa? Ia ingat bahwa mereka itu angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Masih menahan murkanya. Masih. Tapi di kitab ratapan yang kita baca tadi, Allah memuntahkan segenap amarahnya. Ya, pasal yang kedua, ayat yang ketiga, dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat. Yesaya 27 berkata, kalau ada putri malu yang akan mengganggu umatku, maka dengan tidak segan-segan Allah datang dan membakar putri malu itu. Tapi sekarang kita baca, sementara ada seteru mendekat untuk menghancurkan kita, Allah justru tarik tangannya. Betapa kita melihat, aduh, tega amat Tuhan. Sementara Allah tahu kan bahwa kita gak mungkin menghadapi musuh-musuh yang besar. Tapi justru ketika datang si seteru, ia menarik tangan kanannya. Menyakitkan loh kalau sudah Allah murka. Jangan pikir Allah tidak bisa marah, saudara. Sebab itu jangan kita biarkan ada kemurkaan Allah. Jangan kita biarkan masih ada cara untuk melunakkan hati Allah dengan satu kata, meredakan diri. Meredakan diri. Israel benar-benar tidak memperdulikan menyakitkan atau tidak, apakah itu suatu pengkhianatan atau tidak, tetapi dengan sangat sengaja Israel begitu menyakiti hati Allah. Masih di pasal yang kedua, pada ayat yang ke-15, sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepala mengenai putri Yerusalem. Katanya, inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Ternyata terhadap segala musuhmu yang menganggarkan mulutnya, mereka bersuit-suit dan menggertakkan gigi. Kami telah memusnahkan, inilah hari yang telah kami nantikan. Kami mengalami, kami melihatnya. Jangan bangkitkan murka. Banyak kali kita manusia anggap sepele, cuma begitu, udahlah. Tuhan itu kan penuh kasih, udah pasti nanti. Sekarang marah tapi gak lama kok, ada ayatnya itu. Memang betul ada ayatnya. Tidak selamanya Tuhan murka, betul.
Masih tetap di kitab Mazmur 78. Tidak selamanya ia murka. Nanti ia akan bangkit, Allah akan bangkit seperti orang yang baru bangun tidur katanya. Dan akan segera menolong kita. Kapan kita pernah lihat Allah tidur? Kapan kita pernah lihat? Jangan menyangka seperti orang yang baru bangun tidur. Oh ya, oh Israel diganggu ya. Oh ya. Tidak demikian. Kita nggak pernah baca, lalu tertidurlah Allah. Ketika Allah tidur, mati kita. Jangan pikir Allah dengan, oh dia mengantuk, lalu dia tidur. Oh itu Yesus tidur di buritan, pura-pura tidur itu Yesus. Kenapa begitu? Karena dengan sengaja murid-murid membawa dia seada-adanya dan sibuk dengan urusannya, lalu Yesus dibiarkan. Benar tidur nggak Yesus itu? Mana ada ayatnya? Yang kita baca, penjaga Israel itu tidak pernah mengantuk. Mazmur 121. Penjaga Israel nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Ngantuk aja nggak, apalagi ketiduran. 24 jam dia menjagai kita, siang malam, keluar masuk kita dijaga Allah. Kalau dikatakan Yesus tidur, karena memang dicuekin. Sibuklah Petrus dengan teman-temannya, dengan Yohanes, dengan Yakobus, semua mereka dengan sukacita mereka mendayung itu perahu. Oh, sudah lama rasa kangen dengan gelombang, kangen dengan air, kangen dengan perahu ini. Petrus begitu sukacitanya ketika dia mulai mendayung perahunya lagi. Aduh, ingat ini perahu tuh gak ada duanya. Dalam sejarah hidupku ini perahu satu-satunya sahabat yang setia. Yang Yesus dibiarkan duduk di belakang tanpa diajak, tanpa ikut rembuk, tanpa ikut tertawa bersama. Yesus dibiarkan tidur. Sebab itu dia tertidur kata ayat ini. Tapi begitu dibangunkan oleh murid-murid, bukan dirasakan ombak, enggak. Ombak Yesus tahu, tapi dibiarkan. Gelombang yang besar dia tahu. Air masuk ke dalam, masa sih setidur-tidurnya orang kesiram air juga bangun. Masa Yesus perahunya sudah kerendam air tetap tidur? Mana mungkin Yesus begitu, mana mungkin. Lalu berteriaklah murid-murid, Yesus apakah engkau biarkan kami mau mati loh? Nah, dari tadi juga aku dibiarkan kok. Apakah engkau membiarkan kami mau mati? Masih bangun Yesus, masih bangun. Biar udah dicaci maki begitu masih bangun. Dengan satu kata dia berkata, hai angin dan gelombang, teduhlah engkau. Maka Markus 4 berkata, air dan gelombang itu benar-benar teduh. Kenapa gak dari tadi Tuhan? Loh, dari tadi juga kamu gak cuekin aku. Kamu juga dibiarkan saya. Kamu juga tidak mengajak berembuk bersama. Mengikut sertakan Tuhan dalam pembicaraan. Itu juga keinginan Allah, saudara. Mengikut sertakan Tuhan di dalam pembicaraan kita adalah satu keinginan Allah. Banyak kali dalam keluarga kita ngomong sendiri, sibuk sendiri, bicara sendiri, dan tidak mengikut sertakan Allah. Bagaimana caranya mengikut sertakan? Lihat aja gak pernah benar. Kehadirannya tidak bisa dilihat, tapi kehadirannya terasa di hati kita. Mengikut sertakan Allah artinya ketika dalam pembicaraan kita janjing, ambil firman Tuhan. Apa kata firman Allah?
Itu namanya mengikut sertakan Allah. Itu namanya kita mengajak Allah di dalam pembicaraan, apalagi ketika kita menemukan jalan-jalan buntu yang tak bisa kita selesaikan. Jangan berantem, tapi mari kita lihat firman Allah. Amin. Selalu kita buat seperti itu dalam segala pembicaraan, dalam segala kesulitan, dalam segala perdebatan. Stop dulu sejenak, lalu ambil firman Tuhan, ikut sertakan Allah, maka selalu akan ada jalan keluar. Amin. Jangan kita sok pintar. Wah, murid-murid begitu di atas perahu. Markus 4, coba kita lihat sebentar. Markus 4 dari ayat 35 sampai ayat 49. Sampai ayat 39. Dari ayat 37 kita baca, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Gelombang menyembur masuk ke dalam perahu hingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Murid-murid membangunkan dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Ketika air sudah memenuhkan perahu, mereka baru ingat, oh ada Yesus ya tadi ya. Ya ampun, kita sampai gak ajak dia. Tapi di ayat 39, ia pun bangun. Sudah dicuekin begitu, diomongin, dibentak barangkali. Ia pun bangun, menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka masih bertanya, siapa orang ini? Hingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sampai sejauh itu pantas kalau Yesus tidak diikut sertakan. Karena mengenal pribadi Yesus pun tidak. Siapa orang ini? Kalau benar-benar murid tahu siapakah Yesus yang adalah Tuhan, mereka gak usah khawatir. Mereka libatkan Allah. Tapi Allah tidak pernah menjajakan dirinya. Dia tunggu sampai kita berteriak kepadanya. Dia tunggu. Dia tunggu sampai kita berteriak. Hosea berkata pasal 5 ayat terakhir, ia pergi naik ke tempatnya sampai kita berteriak memanggil dia. Itu Allah. Hosea pasal yang ke-5. Pada ayat yang ke-15, Hosea 5:15 bersama 3:4. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Sampai mereka merindukan aku. Tuhan biarkan sampai kita berteriak kepadanya. Kalau tidak ingin pertolongannya menjadi mubazir bagi kita, biarkan saja sampai kita berteriak minta tolong kepadanya. Yesus tahu, air mulai masuk dia tahu, tilamnya mulai terangkat dia tahu. Perahu itu berapa sih besarnya? Tapi ketika tidak ada teriakan dari murid-murid, dibiarkan. Air sudah mulai penuhkan itu perahu, dibiarkan. Sampai ketika murid berteriak, "Guru, apakah engkau biarkan kami binasa?" Tidak menjawab teriakan dari murid-murid, Yesus langsung berdiri dan menghardik taufan dan
siang, malam, tengah malam, Allah selalu jawab. Tapi seringkali kita melupakan kehadirannya. Kita sibuk dengan urusan kita, kita sibuk dengan pembicaraan kita, kita tidak mengikut sertakan Allah. Dan jangan sangka Allah menyodorkan diri kepada kita sampai kita berteriak Dia. Allah adalah, Roma 11 berkata, perhatikan kesabarannya, tapi juga kekerasan hatinya. Perhatikan, Allah penuh kasih, memang Dia penuh kasih, tapi jangan permainkan kasihnya. Ia sabar, sangat sabar. Berulang kali kata ayat tadi, ia menahan amarah. Tapi ketika dilihatnya Yerusalem hancur, diinjak-injak seperti ini, dengan murka, kita nggak bisa bayangkan tadi ketika kita baca, ketika musuh datang, ketika seteru datang, Allah justru angkat tangannya. Dia tarik tangannya, dibiarkan kita hadapi. Kiranya apa yang kita baca mengingatkan kita, pegang firman Allah ini, taruh di hati kita.